Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kegiatan kombal yang akan dibawakan oleh Bapak Baso Famri SPD. Nah, sebelumnya saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pendidik yang saya banggakan, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang rutin sebenarnya kita laksanakan, yaitu kegiatan kombel. Ya, dalam hal ini nama kombel kita ini kan sudah kita sama-sama tahu bahwa kombel kita ini adalah Masaile. Ya, yang tentunya merupakan suatu wadah bagi rekan-rekan pendidik untuk selalu melaksanakan hal-hal yang mungkin ada kendala-kendala di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kita wadahnya lah di sini, kita berdiskusi bagaimana mencari solusi. Nah, untuk program kombal kita pada siang hari ini yaitu dari guru mata pelajaran PJOK, yang mana di dalam perencanaan pelaksanaannya ini dia akan melaksanakan suatu kegiatan yang merupakan turnamen. Ya, turnamen yang akan dilaksanakan ini kita rencanakan nanti pada saat Porsani, setelah selesai ujian semester kita melaksanakan Porsani. Nah, di kegiatan Porsani inilah kita jadwalkan ada turnamen, yaitu namanya Gobak Sodor. Nah, tentu permainan Gobak Sodor ini sebenarnya termasuk juga salah satu permainan tradisional di daerah kita yang perlu memang kita lestarikan. Ya, kalau dulu mungkin rekan-rekan yang mungkin masih ingat ini, dulu waktu kita sekolah ada namanya Mahadang. Ya, Mahadang, Masalo. Nah, itu semua. Ya, memang perlu kita lestarikan permainan-permainan tradisional ini, karena di dalamnya itu boleh dikatakan ada unsur-unsur kelimanya ada di situ. Ya, profil pelajar Pancasila ada di situ, karena di dalam kegiatan ini ada kerjasama, ada gotong royong, ya, dan pasti disukai oleh anak-anak. Di samping itu di sini bisa kita gali potensi-potensi anak peserta-peserta didik dalam hal kelincahan, kebugaran, dan beberapa hal yang tak bermanfaat. Olehnya itu, di dalam pelaksanaannya ini perlu ada sinergitas, ya, antara guru PJOK dan guru kelas, supaya pelaksanaannya nanti akan berjalan dengan lancar, tercapai sesuai apa yang diinginkan. Demikian barangkali pengantar dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi mengenai program proses pembelajaran Gobak Sodor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi untuk persiapan turnamen yang akan diadakan di akhir semester. Di sini rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar sekolah dengan Sport Education Model atau bisa dibilang dengan SEM, pembelajaran SEM. Adapun judul programnya atau kegiatannya yang bisa dibilang dengan namanya Bugarta, budayakan olahraga tradisional melalui Porgo. Apa itu Porgo? Festival Olahraga Gobak Sodor. Sedangkan selanjutnya latar belakang permainan tradisional kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Sport Education Model atau pembelajaran SEM merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dengan bermakna bagi peserta didik. Karena pembelajaran SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran, serta peserta didik dihadapkan pada situasi yang mencerminkan pada kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan pembelajaran SEM ini, suara atau voice peserta didik sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan membuat syarat dan aturan dalam pertandingan olahraga tradisional atau bisa dibilang dengan permainan Gobak Sodor. Sedangkan voice di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini serta kepemilikan atau ownership dengan melibatkan peserta didik untuk mengatur ruang pertandingan. Nah, itulah tadi latar belakang dari program turnamen Gobak Sodor yang akan kita laksanakan untuk pada akhir semester. Selanjutnya, adapun tujuan program. Tujuannya program kita laksanakan ini yaitu adalah melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Jadi inilah salah satu gambar contoh permainan Gobak Sodor. Selanjutnya, adapun capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Ya, capaiannya supaya pertama peserta didik memahami aturan permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik mampu memainkan permainan tradisional dengan benar atau model SEM. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai perbedaan. Adapun langkah-langkahnya, peserta didik melakukan pembahasan dalam technical meeting. Yang kedua, peserta didik melakukan pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Yang ketiga, peserta didik latihan dalam pengelolaan musim. Selanjutnya, hasil yang diharapkan. Apa yang kita harapkan dalam kegiatan tersebut, yaitu yang pertama, penyelenggaraan kompetisi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama. Menganalisis pertandingan dan turnamen dapat menerima kemenangan dari kekalahan dengan lapang dada. Di sini juga ada peran peserta didik yang menjadi penitia. Peserta didik juga di sini bisa jadi penitia, bisa jadi wasit,
bisa jadi pelatih, manajer, peserta, reporter, supporter, dan sebagainya. Lini masa, misalnya kita mungkin akan adakan di akhir Desember atau di akhir semester. Selanjutnya, struktur program. Yang pertama, kurikuler. Yang kedua, peserta didik yang terlibat, yaitu adalah kelas 1 sampai 6. Jadi semua kelas 1 sampai kelas 6 itu terlibat dalam kegiatan ini. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Mitra dalam Kombel, yaitu penanggung jawab adalah kepala sekolah, KBS, yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas sekolah terdiri dari guru PJOK, guru mata pelajaran, guru kelas, dan pendik. Mitra dalam KBS yaitu operator sekolah yang nantinya dapat membantu terkait publikasi kegiatan melalui sosmed sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan. Peserta dan pihak lainnya berasal dari peserta didik dan untuk sponsor dari orang tua peserta didik. Itulah tadi struktur program dan mitra dalam Kombel. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini ada 4. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai kualifikasi akademik. Guru 9 orang, tenaga pendidikan 1 orang. Yang kedua, peserta didik yang berjumlah 5 orang dan yang mengikuti kompetisi yaitu kelas 1 sampai 6 mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia peserta. Wasit, pelatih, manajer, supporter, reporter, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan kegiatan kompetisi. Yang keempat, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk dipergunakan dalam kegiatan kompetisi atau Forgo Festival Olahraga Gobak Sodor. Jadi kita akan mengadakan kompetisi Festival Olahraga Gobak Sodor, bisa dibilang dengan singkatan Forgo. Jadi peserta didik ini ada namanya cadangan, karena di dalamnya itu ada 5 orang yang bisa bermain, bisa juga diganti dengan pemain cadangan, dan ikut serta kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya, rencana evaluasi. Ada 4 tahapan evaluasi Forgo Festival Olahraga Gobak Sodor. Model pembelajaran SEM dalam pembelajaran, masing-masing tahapan harus dievaluasi keseluruhan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan Forgo. Model SEM dalam PJOK, beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya. Yang pertama, umpan balik dari peserta didik tentang pengalaman dan pembelajaran Forgo model SEM. Jadi nanti setelah melaksanakan kegiatan ini ada umpan balik dari peserta didik, apa yang dirasakan setelah melaksanakan suatu kegiatan yang kita laksanakan di akhir semester. Yang kedua, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan Forgo atau model pembelajaran SEM. Evaluasi penerapan konsep fair play, sikap sportif dan terintegritas dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Jadi ada mungkin beberapa kendala yang mungkin bisa kita dapatkan pada saat pelaksanaan tersebut. Yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Lapangan outdoor akan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca. Misalnya, mungkin kita mau mengadakan tetapi hujan. Di situ biasa ada terjadi kendala-kendala seperti itu, sehingga kegiatan tersebut dapat tertunda lagi.
Yang ketiga, motivasi peserta. Kesulitan dalam manajemen kelas termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik teman. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunikasi dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Selanjutnya, penjadwalan yang lebih efisien dan efektif disesuaikan dengan keadaan sekolah. Yang kedua, karena sudah mulai memasuki musim hujan, sehingga kegiatan dilaksanakan lebih aman pada pagi hari. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan, pujian, dan komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Yang keempat, mengadakan pertemuan dengan komunitas sekolah dan orang tua peserta didik menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah. Oh, ini sudah tadi ya. Nah, ini dokumen presentasi. Ya, nah, itulah tadi materi untuk turnamen permainan gobak sodor yang sempat saya paparkan di atas. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan kepada moderator untuk mengatasinya. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan guru, Bapak Ibu guru untuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Besok. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Kartini untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, yaitu berapa banyakkah jumlah peserta dalam permainan itu? Oh, baik. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Bapak, silahkan. Berapa jumlah permainan, berapa jumlah siswa yang dapat ikut bermain dalam permainan gobak sodor tersebut? Jumlahnya itu ada 5. Bisa juga ditambah cadangan 2 atau 3 orang. Sisanya bisa seperti tadi, ada supporter, ada bisa jadi pelatih. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat semua anak-anak itu mempunyai pekerjaan, mempunyai kegiatan, supaya anak-anak itu maka daman matu nanai, guru-guruku dia ada kayak kegiatan, panci pelatih gitu, akhirnya sudah maca, jadi panci pelatih nih. Nah, jadi mungkin itu tadi yang bisa saya jawab tentang jumlah permainan siswa yang dapat ikut bermain dalam permainan gobak sodor ini. Oke. Ya. Baik, itulah tadi jawaban mengenai berapa banyak siswa yang bisa ikut berpartisipasi dalam permainan gobak sodor. Ada 5 orang, 2 orang cadangan dan 2 siswa lainnya bisa berpartisipasi sebagai supporter atau pelatih, wasit maupun anggota lainnya, seperti itu. Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tanyakan, kalau menurut saya yang namanya turnamen berarti ada hadiahnya. Ya. Ya, Betul. cuma itu pertanyaannya. Itu Terima kasih. nanti akan kita fasilitasi semua mengenai namanya hadiah turnamen untuk supaya ini pertanyaan sangat bagus karena kenapa? Supaya semangat siswa itu untuk terus meningkatkan pembelajaran lebih tinggi. Maka ada siswa yang kehadiatan kemenaki. Nah, jadi semua siswa itu berlomba-lomba untuk terus belajar. Oke. Oh, baik, Tabe. Bicara masalah motivasi, Iya, Pung. pertama adalah hadiah untuk sebuah turnamen. Iya, Pung. Jelas itu ada motivasi tersendiri bagi siswa. Yang kedua, saya pertanyakan ini motivasinya siswa yang bertanding karena beda kelas, beda kemampuan. Iya. Kelas 1
tentu beda kekuatannya dengan kelas 6. Nah, maksud saya, apakah tidak mengurangi motivasi siswa yang kelas rendah? Bilang ini bagaimana saya bisa menang? Kelas 6 saya melawan. Ya. Oke, itu. Ya. Pertanyaan sangat bagus. Kalau masalah tingkatan, karena kita di tingkat SD beda dengan di tingkat SMP atau SMA. Kalau SD, apalagi kalau kita di daerah-daerah, hanya dalam satu kelas saja dalam satu tingkatan. Jadi mau tidak mau tetap kita harus melaksanakan yang namanya turnamen seperti itu. Karena kalau di tingkat SMP, angka kelas A, angka kelas B, jadi istilahnya tetap memotivasi, apalagi aku kelas di telu menilai kena kelas 2 newa, nah kalau kelas telu habis juga lebih tinggi motivasinya untuk lebih mencapai kemenangan. Mungkin ada tambahan berita kan? iya Pung. Baik, silakan. Seperti pertanyaan dari Ibu Haji tadi itu sangat bagus sekali, mengingat tingkatan-tingkatan usia ya mungkin memang tidak bisa kalau misalnya kelas 1 lawan dengan kelas 6. Nah, di sini ada solusi bisa kita ambil. Jadi bagusnya ini kita bentuk tim, ya, atau grup, atau kelompok, ya, atau apa istilahnya, campur, ya, Campur, ya betul. Jadi dicampur, kita campur kelas 1, kelas 6, dalam satu tim, ya, kita pakai tim supaya seimbang. Ya, tim, tim. Ya. Jadi nanti di sini tercover semua kelas. Ya, kita campur. Dan itu mungkin menarik ya. Tidak ada lagi perbedaan. Iya, antara kemampuan si kelas 1 dengan ya. Itu. Kemudian arahnya saya kira begitu, solusi yang mungkin kita pakai seperti itu. Kita bentuk tim, baru kita campur itu siswa. Ya. Kemudian sebenarnya dalam hal ini ada sesuatu nilai-nilai yang perlu kita, seperti apa yang saya utarakan tadi itu, tentang kebersamaan, kerjasama, dan nilai terutama ini nilai sportivitas. Artinya mengakui kekalahan. Ya. Nah, itu yang tujuannya yang sangat perlu kita tanamkan kepada siswa, dalam hal bukan cuma seperti mata pelajaran permainan seperti ini, dalam hal mata pelajaran lain. Inilah yang perlu barangkali kita selalu tanamkan kepada siswa. Artinya mengakui kekalahan, ada jiwa sportivitas, mengakui kelebihan orang lain, dan selalu berusaha untuk maju. Jadi saya kira untuk hal seperti itu ya nanti kita bikin tim. Ya, dan insya Allah nanti kita untuk ada hadiah untuk memacu sportivitasnya, motivasinya, semangatnya ya nanti kita adakan. Ya, demikian mungkin yang disampaikan. Ya baik, mungkin sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan sedikit, kalau di sini saya lihat menggunakan model SEM. Iya. Jadi di dalam SEM itu sepemahaman saya semua peserta didik mempunyai peran masing-masing. Ya, betul. Bukan saja menjadi peserta lomba, tetapi dia juga bisa menjadi supporter. Jadi kalau masukan saya, mungkin kita
kan terbagi fase A, B, C. Ya. A, B, C. Mungkin kalau fase A mungkin tidak diikutkan sertakan lomba karena pasti berbeda kemampuan. Jadi mungkin kita pakai fase C saja. Yang fase A sama B kita jadikan kasih dia peran sebagai supporter. Misalnya kan dia terlibat dalam kegiatan ini kalau misalnya jadi supporter. Yang fase B kita jadikan misalnya pelatih atau kameramen. Semua mempunyai peran masing-masing dalam kegiatan ini. Tidak semua mempunyai peran, jadi semua terlibat dalam kegiatan ini. Mungkin masukan saya seperti itu. Terima kasih, masukannya sangat bagus. Itu tadi yang saya maksud, bahwa semua peserta didik itu wajib mempunyai tugas, wajib mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti kita bagaimana caranya kita sebagai guru pendidik mengatur, memfasilitasi anak-anak kita apa-apa yang harus untuk tugas-tugasnya. Dan nanti disitulah dilihat kerjasama tim untuk kita sebagai guru pendidik di SDN 250 Tolida di sini. Terima kasih. Mungkin itu yang sempat saya presentasikan pada kegiatan kombel kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk mengakhirinya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi, pertanyaan maupun saran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, jadi demikian kegiatan kombel kita pada hari ini. Adapun kesimpulan dari kegiatan kombel kita yaitu di mana akan dilaksanakan turnamen Gobak Sodor yang akan diikuti oleh seluruh siswa SDN 250 Tewalida, baik itu sebagai supporter, kameramen atau ikut serta dalam pertandingan. Baik, demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.